Selamat datang di podcast kesehatan kita hari ini, di mana kita akan membahas salah satu fondasi terpenting dari kesehatan kita, sistem kekebalan tubuh. Mungkin kita seringkali mendengar tentang pentingnya menjaga kekebalan tubuh, tetapi seberapa jauh kita benar-benar memahami peran krusialnya? Sistem kekebalan tubuh atau imunitas adalah barisan pertahanan utama tubuh Anda yang bekerja tanpa henti, siang dan malam, untuk melindungi Anda dari serangan tak terlihat oleh berbagai agen asing yang berpotensi membahayakan, mulai dari virus, bakteri, jamur, parasit, hingga sel-sel abnormal yang dapat berkembang menjadi penyakit serius seperti kanker. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah benteng yang dijaga ketat oleh pasukan khusus yang sangat terlatih. Pasukan ini memiliki berbagai unit dengan spesialisasi masing-masing, siap merespons setiap ancaman yang datang. Ketika pertahanan ini melemah, benteng kita menjadi rentan. Anda mungkin pernah merasakan sendiri gejalanya. Misalnya, setelah kehujanan deras tanpa payung, keesokan harinya Anda langsung terserang pilek dan bersin-bersin. Atau, setelah begadang semalaman mengerjakan tugas atau menikmati hiburan, Anda merasa tidak enak badan, mudah lelah, dan terasa lemas keesokan harinya. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal jelas dari tubuh Anda bahwa sistem kekebalannya sedang mengalami tekanan dan membutuhkan bantuan. Melemahnya kekebalan tubuh dapat membuat Anda lebih mudah sakit, proses penyembuhan menjadi lebih lambat, dan bahkan dapat meningkatkan risiko komplikasi dari penyakit-penyakit umum sekalipun. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait, mulai dari gaya hidup yang tidak seimbang, paparan polusi, stres kronis, hingga pilihan nutrisi yang kurang tepat. Namun, di antara sekian banyak faktor ini, ada satu pilar utama yang dapat kita kontrol dengan lebih baik dan memiliki dampak yang sangat signifikan, yaitu pola makan sehat. Di dalam episode ini, saya akan membawa Anda lebih jauh untuk memahami bagaimana kita bisa memperkuat benteng pertahanan tubuh ini melalui pendekatan holistik yang berpusat pada nutrisi dan gaya hidup. Kita akan membahas secara mendalam peran makanan sebagai obat, sebagai sumber kekuatan yang tak ternilai bagi sel-sel kekebalan kita. Saya akan membagikan daftar 14 makanan super yang telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kekebalan tubuh Anda, memberikan wawasan tentang bagaimana masing-masing makanan bekerja, serta cara-cara praktis untuk mengintegrasikannya ke dalam rutinitas harian Anda. Selain itu, kita juga akan mengupas tuntas pentingnya tidur yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, dan strategi efektif untuk mengelola stres, yang semuanya merupakan komponen vital dalam menjaga sistem kekebalan tubuh yang tangguh dan prima. Mari kita selami lebih dalam tentang mekanisme sistem kekebalan tubuh kita. Ini bukanlah sebuah organ tunggal, melainkan sebuah jaringan kompleks dari sel, organ, protein, dan jaringan yang bekerja sama secara sinergis untuk melindungi kita. Sistem ini dibagi menjadi dua cabang utama, kekebalan bawaan atau innate immunity dan kekebalan adaptif atau adaptive immunity. Kekebalan bawaan adalah garis pertahanan pertama tubuh Anda. Ini adalah respons cepat dan non-spesifik terhadap patogen. Bayangkan dinding benteng, parit, dan penjaga gerbang yang pertama kali melihat musuh. Komponennya meliputi kulit sebagai barier fisik, selaput lendir di saluran pernapasan dan pencernaan yang menjebak kuman, serta sel-sel fagosit seperti makrofag dan neutrofil yang secara harfiah, memakan, dan menghancurkan penyerbu. Selain itu, ada juga sel natural killer atau NK cells yang dapat mengidentifikasi dan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Respons ini bekerja sangat cepat, dalam hitungan menit hingga jam setelah paparan, dan tidak memiliki memori terhadap patogen tertentu. Di sisi lain, kekebalan adaptif adalah pasukan khusus yang lebih canggih dan cerdas. Ini adalah respons yang lebih lambat tetapi sangat spesifik dan memiliki memori. Jika kekebalan bawaan adalah penjaga gerbang yang bereaksi cepat terhadap segala ancaman, kekebalan adaptif adalah ahli strategi yang mempelajari musuh, mengembangkan senjata khusus untuk melawannya, dan mengingatnya agar dapat merespons lebih cepat dan efektif di masa depan. Komponen utamanya adalah limfosit, yang meliputi sel B dan sel T. Sel B bertanggung jawab untuk memproduksi antibodi, protein khusus yang mengikat dan menetralkan patogen. Sel T memiliki peran yang beragam. Ada sel T pembunuh yang langsung menghancurkan sel terinfeksi, sel T pembantu yang mengkoordinasikan respons imun lainnya, dan sel T memori yang menyimpan informasi tentang patogen yang pernah dihadapi. Ini adalah alasan mengapa setelah kita menderita cacar air sekali, kita biasanya tidak akan mengalaminya lagi. Sel T memori kita sudah siap siaga. Interaksi antara kedua sistem ini sangat penting. Kekebalan bawaan seringkali menjadi pemicu awal yang memberi sinyal kepada kekebalan adaptif untuk memulai respons yang lebih terarah. Ketika semua komponen ini berfungsi optimal,
Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk melawan berbagai penyakit dan mempertahankan kesehatan. Namun, jika ada bagian dari sistem ini yang terganggu, entah karena kekurangan nutrisi, kurang tidur, stres, atau faktor lainnya, seluruh benteng pertahanan bisa runtuh. Jadi, apa saja faktor-faktor yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, dokter? Pertanyaan ini sangat relevan, karena dengan memahami penyebabnya, kita bisa mengambil langkah pencegahan yang lebih tepat. Selain yang sudah saya sebutkan, ada beberapa pemicu umum yang seringkali luput dari perhatian. Pertama, dan yang paling sering menjadi kambing hitam, adalah pola makan yang buruk. Diet tinggi gula, makanan olahan, lemak trans, dan rendah serat serta nutrisi esensial dapat merusak mikrobioma usus kita, yaitu komunitas bakteri baik yang hidup di sistem pencernaan. Usus yang sehat adalah kunci bagi kekebalan yang kuat, karena sekitar 70 hingga 80% sel-sel kekebalan tubuh kita berada di sana. Ketika mikrobioma terganggu, respons imun juga ikut terganggu, menyebabkan peradangan kronis dan penurunan fungsi pertahanan. Makanan olahan seringkali minim vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel kekebalan untuk berfungsi optimal. Sebaliknya, makanan ini justru memicu peradangan yang membuat tubuh bekerja ekstra dan melemahkan pertahanan. Kedua, kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang terlalu banyak duduk dan kurang gerak dapat memperlambat sirkulasi sel-sel kekebalan dalam tubuh, sehingga mereka kurang efisien dalam mendeteksi dan melawan patogen. Olahraga yang berlebihan juga tidak baik, karena dapat membebani tubuh dan justru menekan kekebalan. Kuncinya adalah moderasi dan konsistensi. Ketiga, paparan toksin lingkungan. Udara yang tercemar, air yang terkontaminasi, pestisida dalam makanan, dan bahan kimia dalam produk rumah tangga dapat membebani sistem detoksifikasi tubuh dan memicu peradangan kronis, yang secara tidak langsung melemahkan kekebalan. Tubuh harus mengalihkan energinya untuk melawan toksin ini, sehingga kurang sumber daya untuk melawan infeksi. Keempat, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Merokok merusak selaput lendir di saluran pernapasan, menghambat fungsi silia yang bertugas membersihkan saluran udara, dan merusak sel-sel kekebalan seperti makrofag. Alkohol dalam jumlah besar juga dapat menekan produksi sel darah putih dan mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Kelima, kondisi kesehatan kronis. Penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit autoimun, HIV/AIDS, dan kanker secara langsung atau tidak langsung dapat mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh. Pengobatan untuk beberapa kondisi ini, seperti kemoterapi atau obat imunosupresan, juga dapat menekan kekebalan. Keenam, penuaan. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita mengalami proses yang disebut immunosenescence, di mana respons imun menjadi kurang efektif dan lebih lambat. Produksi sel-sel kekebalan baru menurun, dan kemampuan tubuh untuk mengingat patogen sebelumnya juga melemah. Inilah mengapa lansia lebih rentan terhadap infeksi dan membutuhkan vaksinasi yang lebih rutin. Ketujuh, kurangnya paparan sinar matahari. Sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang dikenal memiliki peran penting dalam regulasi kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin D sering dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi dan penyakit autoimun. Memahami semua faktor ini adalah langkah pertama untuk membangun strategi pertahanan yang lebih kokoh. Mengatasi akar masalah ini, satu persatu, akan memberikan dampak kumulatif yang signifikan terhadap kekuatan sistem kekebalan tubuh Anda. Ketika kita berbicara tentang pertahanan tubuh, hal pertama yang terlintas di benak banyak orang mungkin adalah obat-obatan atau suplemen. Namun, sebagai seorang dokter, saya ingin menggarisbawahi fondasi yang jauh lebih mendasar dan seringkali terlupakan, nutrisi yang tepat. Bayangkan sebuah keranjang penuh dengan beragam hasil bumi segar, seperti yang sering kita lihat di dapur kita sendiri atau di pasar tradisional. Di sana ada jeruk-jeruk berwarna cerah, paprika merah yang menawan, kuntum-kuntum brokoli hijau, serta bawang putih yang aromatik, semua siap untuk diolah menjadi hidangan yang lezat dan bergizi. Pemandangan ini bukan hanya sekadar estetika, melainkan representasi konkret dari gudang nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita untuk membangun dan memelihara sistem kekebalan yang kuat. Nutrisi adalah bahan bakar, sekaligus bahan bangunan bagi seluruh sel dan jaringan tubuh, termasuk sel-sel kekebalan. Tanpa asupan nutrisi yang memadai, sel-sel ini tidak dapat diproduksi dengan optimal, tidak dapat berfungsi secara efisien, dan tidak dapat merespons ancaman dengan cepat. Tubuh kita membutuhkan berbagai vitamin, mineral, antioksidan, dan fitonutrien dari sumber makanan utuh untuk mendukung setiap tahap respons imun.
Misalnya, vitamin C membantu produksi sel darah putih, seng penting untuk fungsi sel T, dan antioksidan melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang dihasilkan selama respons imun. Pola makan yang seimbang dan kaya akan makanan utuh juga berkontribusi pada kesehatan mikrobioma usus, yang seperti yang telah kita bahas, adalah salah satu pilar kekebalan tubuh. Bakteri baik di usus memproduksi asam lemak rantai pendek yang memperkuat lapisan usus, mencegah masuknya patogen, dan berkomunikasi dengan sel-sel kekebalan, membantu mereka membedakan antara teman dan musuh. Inilah mengapa mengonsumsi berbagai jenis buah, sayuran, biji-bijian utuh, dan makanan fermentasi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghindari makanan yang buruk, tetapi secara aktif memilih makanan yang baik untuk mendukung setiap aspek kesehatan kekebalan tubuh Anda. Dengan memilih nutrisi yang tepat, kita tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga mengoptimalkan kinerja tubuh kita dalam menghadapi tantangan sehari-hari, memberikan kita energi, vitalitas, dan kualitas hidup yang lebih baik. Baiklah, mari kita langsung membahas inti dari topik kita, 14 makanan super yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Ingat, ini bukan hanya tentang satu makanan ajaib, tetapi tentang sinergi dan keragaman nutrisi yang Anda dapatkan dari kombinasi makanan-makanan ini. Yang pertama, kita mulai dengan buah sitrus. Ini adalah pahlawan vitamin C. Anda bisa melihatnya dari jeruk-jeruk segar yang menumpuk di keranjang di dapur. Kulitnya yang cerah mengisyaratkan kandungan nutrisi yang tinggi. Buah sitrus meliputi jeruk, lemon, limau, jeruk bali, dan mandarin. Vitamin C adalah nutrisi kunci yang dikenal luas karena perannya dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin ini bukan hanya antioksidan kuat yang melindungi sel-sel dari kerusakan radikal bebas, tetapi juga esensial untuk produksi sel darah putih, terutama fagosit dan limfosit, yang merupakan prajurit utama dalam sistem kekebalan. Vitamin C juga membantu sel darah putih berfungsi lebih efektif, meningkatkan kemampuan mereka untuk menemukan dan menghancurkan patogen. Selain itu, vitamin C juga berkontribusi pada integritas kulit sebagai penghalang fisik pertama kita terhadap infeksi. Manfaat: meningkatkan produksi sel darah putih, mempercepat penyembuhan luka, berfungsi sebagai antioksidan kuat, membantu menjaga kesehatan kulit. Cara konsumsi: langsung dimakan sebagai buah segar, dijadikan jus tanpa tambahan gula, ditambahkan ke dalam salad atau saus. Perasan lemon atau limau bisa ditambahkan ke air minum hangat di pagi hari. Kisaran harga: terjangkau, mulai dari belasan hingga puluhan ribu rupiah per kilogram tergantung jenis dan musimnya. Sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Kedua, paprika merah. Jangan salah, meskipun buah sitrus sangat terkenal dengan vitamin C-nya, paprika merah sebenarnya mengandung vitamin C jauh lebih banyak proporsi. Satu buah paprika merah ukuran sedang bisa mengandung hampir 3 kali lipat jumlah vitamin C yang direkomendasikan harian. Paprika merah juga kaya akan beta-karoten, yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Vitamin A penting untuk kesehatan kulit, penglihatan, dan sistem kekebalan. Beta-karoten juga merupakan antioksidan yang kuat. Manfaat: sumber vitamin C yang sangat tinggi. Kaya beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A. Melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Mendukung kesehatan mata dan kulit. Cara konsumsi: mentah dalam salad atau sebagai camilan. Dipanggang, ditumis, atau direbus dalam sup. Ditambahkan ke omelet atau tumisan sayuran. Kisaran harga: cukup terjangkau, biasanya sekitar 20 hingga 40 ribu rupiah per kilogram. Mudah ditemukan. Ketiga, brokoli. Sayuran hijau yang berbentuk seperti pohon mini ini adalah pembangkit tenaga nutrisi. Brokoli kaya akan vitamin C, vitamin K, serat, dan antioksidan kuat seperti sulforaphane. Sulforaphane telah banyak diteliti karena kemampuannya dalam mendukung detoksifikasi tubuh dan memiliki efek anti-kanker. Brokoli juga mengandung senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan usus, yang pada gilirannya memperkuat kekebalan tubuh. Manfaat: kaya vitamin C, vitamin K, dan serat. Mengandung sulforaphane, antioksidan anti-kanker. Mendukung detoksifikasi tubuh. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Cara konsumsi: dikukus ringan untuk mempertahankan nutrisinya. Ditumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Ditambahkan ke sup atau casserole. Bisa juga dijadikan pure untuk bayi atau sup krim. Kisaran harga: cukup terjangkau,
sekitar 25 hingga 50 ribu rupiah per kilogram, tergantung kualitas dan musim. Tersedia di banyak tempat. Keempat, bawang putih. Jika kita melihat ke dapur-dapur tradisional, terutama yang masih menggunakan metode kuno, kita akan menemukan bahan-bahan alami yang kaya manfaat. Bawang putih, seperti yang terlihat bertumpuk di keranjang bersama bahan-bahan rempah lainnya, adalah rempah dapur yang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya. Kekuatan bawang putih untuk meningkatkan kekebalan berasal dari senyawa belerang seperti alicin, yang dilepaskan saat bawang putih dihancurkan atau dicincang. Alicin memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur yang kuat. Konsumsi bawang putih secara teratur dapat membantu mengurangi risiko pilek dan flu. Manfaat: sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Mengandung alicin sebagai senyawa aktif. Membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Dukungan alami untuk sistem pernapasan. Cara konsumsi: mentah dalam salad atau saus, paling efektif untuk alicin. Dimasak dalam berbagai hidangan tumisan, sup, dan bumbu. Bawang putih panggang bisa dinikmati sebagai olesan. Kisaran harga sangat terjangkau, biasanya kurang dari Rp10.000 per ikat atau per 1/4 kilogram. Tersedia di mana-mana. Kelima, jahe. Rimpang yang satu ini juga sangat familiar di dapur-dapur kita. Jahe adalah rempah lain yang sangat populer dalam pengobatan tradisional, terutama untuk meredakan gejala flu dan pilek. Jahe mengandung senyawa bioaktif seperti gingerol, shogaol, dan zingerone, yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Jahe juga dikenal dapat meredakan nyeri tenggorokan dan mual. Sifat menghangatkannya dapat membantu meredakan hidung tersumbat. Jika kita melihat seorang wanita parubaya dengan telaten mengiris kunyit dan rempah-rempah lain di atas talenan kayu, kemungkinan besar jahe juga ada di antara bahan-bahan tersebut, menunjukkan betapa integralnya jahe dalam masakan sehat dan pengobatan alami. Manfaat: sifat antiinflamasi dan antioksidan. Meredakan sakit tenggorokan, mual, dan hidung tersumbat. Membantu pencernaan. Memberikan sensasi hangat pada tubuh. Cara konsumsi: parutan jahe ke dalam teh hangat atau air lemon. Ditambahkan ke sup, tumisan, atau kari. Jahe segar bisa dibuat infused water. Kisaran harga sangat terjangkau, biasanya sekitar Rp10 hingga Rp20.000 per 1/4 kilogram. Mudah didapatkan. Keenam, bayam. Sayuran berdaun hijau gelap ini adalah kekuatan nutrisi lainnya. Bayam kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin K, folat, dan antioksidan seperti beta-karoten dan lutein. Bayam juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Antioksidan dalam bayam membantu melawan stres oksidatif, yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A dan C sangat penting untuk fungsi sel kekebalan. Manfaat: kaya vitamin A, C, K, dan folat. Antioksidan kuat seperti beta-karoten. Mendukung kesehatan tulang dan mata. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Cara konsumsi: dikukus atau direbus sebentar untuk mempertahankan nutrisinya. Ditambahkan ke salad, smoothie, sup, atau tumisan. Bisa juga dijadikan campuran omelet atau kuiche. Kisaran harga sangat terjangkau, biasanya sekitar Rp5 hingga Rp15.000 per ikat. Tersedia luas di pasar dan toko. Ketujuh, yogurt. Produk susu fermentasi ini adalah sumber probiotik yang sangat baik. Probiotik adalah bakteri baik yang hidup di usus dan memainkan peran krusial dalam kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Mikrobioma usus yang seimbang adalah fondasi kekebalan yang kuat. Yogurt juga kaya akan vitamin D, yang membantu mengatur sistem kekebalan dan meningkatkan pertahanan alami tubuh terhadap penyakit. Pilihlah yogurt tawar tanpa tambahan gula. Manfaat: sumber probiotik yang mendukung kesehatan usus. Kaya vitamin D dan kalsium. Membantu menyeimbangkan mikrobioma usus. Meningkatkan respons imun. Cara konsumsi: dimakan langsung sebagai camilan. Ditambahkan ke smoothie dengan buah-buahan. Dijadikan dressing salad atau saus. Dicampur dengan oat atau sereal. Kisaran harga bervariasi, mulai dari belasan hingga puluhan ribu rupiah per kemasan, tergantung merek dan jenisnya. Mudah ditemukan di supermarket. Kedelapan, almond. Kacang almond adalah sumber vitamin E yang sangat baik.
Vitamin E adalah antioksidan larut lemak yang penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat. Ini membantu melindungi sel-sel kekebalan dari kerusakan oksidatif dan mendukung fungsi sel-sel T. Almond juga mengandung serat, magnesium, dan protein. Hanya segenggam almond sudah dapat memberikan dorongan nutrisi yang signifikan. Manfaat: kaya vitamin E sebagai antioksidan, mendukung fungsi sel T, sumber serat, protein, dan lemak sehat, membantu menjaga kesehatan jantung. Cara konsumsi: dimakan sebagai camilan sehat, ditambahkan ke sereal, oatmeal, atau yogurt, ditaburkan di atas salad atau tumisan. Bisa juga diolah menjadi susu almond. Kisaran harga: sedikit lebih mahal dibandingkan kacang lain, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah per kilogram, tergantung jenis dan kemasan. Tersedia di supermarket dan toko bahan makanan. Kesembilan, kunyit. Kembali ke dapur tradisional. Seperti yang terlihat dari rimpang-rimpang berwarna oranye cerah yang diiris oleh seorang wanita parubaya, kunyit adalah rempah yang tidak asing lagi di Indonesia. Kunyit telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan Ayurvedik dan tradisional Tiongkok. Senyawa aktif utama dalam kunyit adalah kurkumin, yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Kurkumin telah banyak diteliti karena kemampuannya untuk memodulasi respons imun dan menunjukkan potensi dalam pencegahan berbagai penyakit kronis. Kurkumin membantu mengatur aktivitas sel-sel kekebalan, memastikan respons yang seimbang dan efektif. Manfaat: sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Mengandung kurkumin sebagai senyawa aktif, mendukung kesehatan sendi, berpotensi dalam pencegahan penyakit kronis. Cara konsumsi: ditambahkan ke kari, sup, atau tumisan sebagai bumbu. Bisa dibuat minuman sehat seperti jamu kunyit asam. Dicampur dengan madu dan lada hitam. Lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin. Kisaran harga: sangat terjangkau, biasanya sekitar 5 hingga 15 ribu rupiah per seperempat kilogram. Mudah ditemukan. Ke-10. Teh hijau. Ingatlah gambar seorang wanita yang menikmati secangkir teh hangat di beranda yang tenang dan asri, dikelilingi hijaunya alam. Momen relaksasi seperti itu, apalagi jika ditemani teh hijau, memberikan manfaat ganda. Teh hijau kaya akan antioksidan, terutama flavonoid dan epigallocatechin galata atau EGCG, yang telah terbukti memiliki efek peningkat kekebalan. EGCG sangat kuat dalam melawan radikal bebas dan mendukung fungsi sel-sel kekebalan. Proses fermentasi minimal pada teh hijau memungkinkan antioksidan ini tetap terjaga dengan baik. L-theanine, asam amino lain dalam teh hijau, juga dapat membantu dalam produksi senyawa melawan kuman di sel T. Manfaat: kaya antioksidan flavonoid dan EGCG, meningkatkan fungsi sel kekebalan, membantu mengurangi stres, mendukung kesehatan jantung dan metabolisme. Cara konsumsi: diseduh sebagai minuman hangat tanpa gula. Bisa ditambahkan perasan lemon untuk menambah vitamin C. Teh hijau dingin juga bisa menjadi minuman yang menyegarkan. Kisaran harga bervariasi, mulai dari belasan hingga ratusan ribu rupiah per kemasan, tergantung kualitas dan merek. Tersedia di supermarket dan toko khusus teh. Ke-11. Pepaya. Buah tropis yang manis ini adalah sumber vitamin C yang sangat baik. Bahkan satu buah pepaya sedang bisa memenuhi lebih dari 2 kali kebutuhan harian vitamin C Anda. Selain itu, pepaya juga mengandung folat, vitamin K, kalium, dan antioksidan papain, enzim pencernaan yang memiliki sifat antiinflamasi. Pepaya juga kaya akan serat, mendukung kesehatan pencernaan dan pada gilirannya, kekebalan tubuh. Manfaat: sumber vitamin C yang melimpah. Mengandung enzim papain dengan sifat antiinflamasi. Kaya folat dan serat. Membantu pencernaan dan detoksifikasi. Cara konsumsi: dimakan langsung sebagai buah segar. Ditambahkan ke salad buah. Dijadikan jus atau smoothie. Kisaran harga sangat terjangkau, biasanya sekitar 15 hingga 30 ribu rupiah per buah, tergantung ukuran dan musim. Mudah ditemukan. Ke-12. Kiwi. Buah kecil berwarna hijau dengan rasa asam manis ini juga merupakan pembangkit tenaga nutrisi. Kiwi sangat kaya akan vitamin C, bahkan lebih tinggi dari jeruk proporsinya. Selain vitamin C, kiwi juga mengandung vitamin K, vitamin E, folat, dan kalium. Semua nutrisi ini bekerja sama untuk mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat.
Antioksidan dalam kiwi membantu melindungi sel-sel dari kerusakan, dan kandungan seratnya juga baik untuk pencernaan. Manfaat: sumber vitamin C yang sangat tinggi. Kaya vitamin K, E, folat, antioksidan kuat. Mendukung kesehatan pencernaan. Cara konsumsi: dimakan langsung sebagai buah segar. Ditambahkan ke salad buah atau sereal. Dijadikan jus atau smoothie. Kisaran harga: cukup terjangkau hingga menengah, sekitar 20 hingga 50 ribu rupiah per kilogram, tergantung musim. Tersedia di supermarket. Ke-13. Ayam. Kita melihat senyum lebar seorang anak yang sedang menikmati semangkuk sup ayam hangat yang mengepul. Sebuah pemandangan yang menghangatkan hati dan sekaligus mengingatkan kita pada salah satu sumber protein dan nutrisi penting, ayam. Daging ayam, terutama bagian dada, adalah sumber protein tanpa lemak yang sangat baik. Protein adalah blok bangunan untuk sel-sel kekebalan, termasuk antibodi. Selain protein, ayam juga mengandung vitamin B6, yang berperan penting dalam banyak reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, termasuk pembentukan sel darah merah baru yang sehat dan fungsi sistem kekebalan. Sup ayam, khususnya, telah lama dianggap sebagai makanan kenyamanan untuk orang sakit, karena uap panasnya dapat membantu membersihkan saluran hidung dan bumbu-bumbu di dalamnya dapat memiliki efek antiinflamasi ringan. Manfaat: sumber protein tanpa lemak yang tinggi. Kaya vitamin B6. Mendukung produksi sel darah merah dan antibodi. Membantu pemulihan tubuh. Cara konsumsi: sup ayam, direbus, dipanggang, atau ditumis. Dapat diolah menjadi berbagai hidangan sehat. Pilih ayam organik atau tanpa hormon jika memungkinkan. Kisaran harga: terjangkau, mulai dari 20 hingga 40 ribu rupiah per kilogram, tergantung bagian dan jenis ayam. Sangat mudah didapatkan. Ke-14. Makanan laut kaya seng. Seng adalah mineral penting yang tidak boleh dilupakan dalam upaya memperkuat kekebalan tubuh. Seng berperan krusial dalam fungsi lebih dari 300 enzim dalam tubuh dan sangat penting untuk pengembangan dan fungsi sel-sel kekebalan, seperti sel T dan sel natural killer. Kekurangan seng dapat menyebabkan penurunan respons imun. Contoh makanan laut yang kaya seng meliputi tiram, kepiting, lobster, dan udang. Tiram adalah sumber seng terbaik yang pernah ada. Manfaat: mendukung perkembangan dan fungsi sel kekebalan. Penting untuk aktivitas enzim dalam tubuh. Membantu penyembuhan luka. Meningkatkan resistensi terhadap infeksi. Cara konsumsi: tiram segar atau dimasak. Kepiting, lobster, dan udang dimasak sesuai selera. Konsumsi dalam porsi sedang sebagai bagian dari diet seimbang. Kisaran harga relatif bervariasi dan cenderung lebih mahal, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah per porsi, tergantung jenis makanan laut dan tempat pembelian. Selain pola makan sehat dengan superfood ini, kita tidak boleh melupakan pilar-pilar penting lainnya yang mendukung kekebalan tubuh. Ingatlah bahwa kesehatan adalah sebuah orkestra, di mana setiap instrumen harus laras. Pertama, tidur yang cukup. Tidur bukanlah sekadar istirahat, melainkan proses biologis vital yang memungkinkan tubuh untuk memperbaiki diri, meregenerasi sel, dan yang terpenting, mengoptimalkan fungsi sistem kekebalan. Selama tidur, tubuh kita melepaskan protein kecil yang disebut sitokin, yang sangat penting untuk melawan infeksi dan peradangan. Ketika kita kurang tidur, produksi sitokin ini menurun, dan sel-sel kekebalan menjadi kurang efektif. Kurang tidur kronis bahkan dapat menyebabkan peningkatan hormon stres seperti kortisol, yang pada gilirannya dapat menekan respons imun. Manfaat tidur yang cukup: meningkatkan produksi sitokin pelawan infeksi, mendukung pembentukan sel T memori, mengurangi peradangan dalam tubuh, meningkatkan kemampuan tubuh untuk pulih dari penyakit, menjaga keseimbangan hormon kekebalan. Rekomendasi: orang dewasa umumnya membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur berkualitas setiap malam. Kualitas tidur sama pentingnya dengan kuantitas. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari layar gadget sebelum tidur dan batasi kafein serta alkohol di sore hari. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan, untuk mengatur ritme sirkadian tubuh Anda. Kedua, olahraga teratur. Jika kita melihat seorang pria yang tengah melakukan gerakan peregangan sederhana di sebuah taman yang rindang, di bawah naungan pepohonan hijau yang kokoh, pemandangan ini menggambarkan betapa pentingnya aktivitas fisik yang teratur.
Olahraga moderat secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan dalam tubuh, sehingga mereka dapat beredar lebih efisien dan mendeteksi patogen lebih cepat. Aktivitas fisik juga membantu mengurangi hormon stres dan peradangan, yang keduanya dapat menekan kekebalan. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan suhu tubuh sementara, yang mungkin dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan virus, mirip dengan demam. Namun, ingat, moderasi adalah kunci. Olahraga yang terlalu intens dan berkepanjangan tanpa pemulihan yang cukup justru dapat menekan kekebalan tubuh. Manfaat olahraga teratur: meningkatkan sirkulasi sel kekebalan, mengurangi hormon stres, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, membantu menjaga berat badan ideal. Rekomendasi: targetkan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu, seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Anda juga bisa menambahkan latihan kekuatan 2 kali seminggu. Pilihlah aktivitas yang Anda nikmati agar lebih mudah untuk menjadikannya kebiasaan. Jika Anda baru memulai, mulailah secara bertahap dan tingkatkan intensitasnya seiring waktu. Ketiga, mengelola stres. Di tengah kesibukan sehari-hari, kita seringkali lupa untuk memberi waktu istirahat yang berkualitas bagi tubuh dan pikiran kita. Momen ketenangan seperti menikmati secangkir teh hangat yang mengepul di beranda yang asri, sebenarnya adalah bagian integral dari menjaga sistem kekebalan tubuh yang kuat. Stres kronis adalah salah satu musuh terbesar sistem kekebalan tubuh. Ketika kita stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Dalam jangka pendek, ini dapat membantu tubuh merespons fight or flight. Namun, jika stres berkepanjangan, kadar kortisol yang tinggi secara terus-menerus dapat menekan respons imun, mengurangi jumlah limfosit, sel darah putih yang melawan infeksi, dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Mengelola stres secara efektif adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kekebalan tubuh Anda. Manfaat mengelola stres: mengurangi kadar hormon stres yang menekan kekebalan, meningkatkan jumlah dan fungsi sel kekebalan, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kesehatan mental dan emosional, mengurangi peradangan sistemik. Rekomendasi: ada banyak cara untuk mengelola stres. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan dalam dapat sangat membantu. Luangkan waktu untuk hobi yang Anda nikmati, habiskan waktu bersama orang-orang terkasih, atau luangkan waktu di alam terbuka. Membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar menikmati secangkir teh hijau hangat di pagi hari juga bisa menjadi cara efektif untuk menenangkan pikiran. Jika stres terasa berlebihan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari profesional kesehatan mental. Ingatlah, menjaga sistem kekebalan tubuh yang kuat adalah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan instan. Ini adalah kombinasi dari pilihan-pilihan kecil yang Anda buat setiap hari, yang secara kumulatif membangun benteng pertahanan yang kokoh. Dari jeruk dan brokoli segar di piring Anda, hingga secangkir teh hangat yang menenangkan jiwa, setiap elemen memainkan peran penting. Dedikasi terhadap pola makan sehat, tidur yang cukup, olahraga teratur, dan pengelolaan stres yang efektif adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang Anda. Prioritaskan tubuh Anda, berikan nutrisi dan perhatian yang layak, dan Anda akan menikmati manfaatnya dalam bentuk kesehatan yang prima dan kualitas hidup yang lebih baik.